Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam teman-teman semua. Kali ini kita akan masuk ke dalam sesi software, yang mana sesi software kali ini kita itu akan menyelesaikan namanya studi kasus pengantar simulasi komputer. Yang mana studi kasus ini kita akan menyelesaikan permasalahan dari suatu pemrograman sistem. Kita akan membuat yang namanya flowchart. Sebelum memasuki ke dalam studi kasusnya, saya ingin merimain dulu terkait apa saja yang akan kita gunakan dalam studi kasus itu, dalam penggunaan flowchart itu. Jadi yang pertama, untuk memulai ataupun berakhirnya suatu proses itu, kita dapat menggunakan yang namanya start. Lalu selanjutnya adalah delay, yang mana delay ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara ataupun yang disebut dengan gudang. Selanjutnya adalah proses, teman-teman, yang mana proses ini seperti proses pengecetan ataupun proses inspeksi ataupun lain sebagainya. Selanjutnya adalah ekstrak, yang mana ekstrak ini dapat didefinisikan sebagai pemotongan atau pembagian. Lalu ada merge, yang mana merge ini gunanya adalah sebagai perakitan ataupun penggabungan. Lalu ada sort, teman-teman. Sort ini gunanya adalah untuk membagi dua ataupun lebih barang yang akan dibagi. Lalu yang terakhir adalah decision, mana decision ini digunakan sebagai pohon keputusan, apakah ia akan lanjut ke proses selanjutnya ataupun tidak. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam studi kasus, teman-teman. Jadi kita akan menganalisis studi kasus ini. Teman-teman bisa baca dulu pengantar ini, yaitu tentang mobil listrik, teman-teman bisa baca dulu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aliran proses saja, yang mana proses produksi dari PT Delta Elektromotif ini terdiri dari beberapa bahan baku untuk pembuatan. Yang mana bahan baku utama pada produksi mobil listrik ini adalah biji plastik dan juga plat aluminium. Oke, pertama-tama saya akan di sini sudah saya beri warna tentang hal-hal apa saja yang penting dalam proses pembuatan flowchart ini. Yang pertama adalah kedatangan biji plastik itu akan masuk dalam gudang kedatangan terlebih dahulu sebelum diproses. Oke, kita langsung masukkan saja untuk mempersingkat waktu. Berarti ada yang namanya proses kedatangan. Kedatangan biji plastik. Lalu akan masuk ke dalam proses, lalu akan masuk ke dalam gudang biji plastik. Lalu selanjutnya setelah biji plastik biji plastik yang telah masuk ke dalam gudang kedatangan akan diproses menuju proses peleburan. Jadi di sini ada proses peleburan. Mungkin sambil saya arah-arahkan saja, teman. Setelah masuk ke dalam proses peleburan, kemudian akan dicetak menjadi bumper bagian depan
dan bumper bagian belakang dengan persentase sama besar secara berikutnya. Karena ini akan masuk ke proses percetakan lalu akan dibagi sama besar, teman-teman. Maka sebelum masuk ke dalam pembagiannya, kita perlu mendefinisikan dulu nama prosesnya, percetakan. Lalu kita akan membaginya menggunakan sort ya teman-teman. Terdapat dua percetakan, berarti ada bumper depan dan juga ada bumper. Oke, kita langsung arahkan saja teman-teman biar rapi. Oke, selanjutnya setelah dicetak sama besar, karena ini sama besar kita tidak perlu mengasih persentasenya. Lalu masing-masing dari komponen tersebut akan masuk dalam tempat penyimpanan sementara. Berarti kita menggunakan delay. Berarti ini gudang bumper depan dan juga gudang bumper belakang. Setelah masing-masing bumper tersebut masuk, setelah masing-masing proses tadi masuk ke penyimpanan sementara, lalu setelahnya itu akan masuk dalam proses pengecatan masing-masing bumper dengan variasi 3 warna, yaitu hitam, putih, dan juga merah. Jadi tiap dari bumper ini akan dicat warnanya itu menjadi 3 bagian. Berarti kita akan masukkan proses pengecatan terlebih dahulu. Lalu akan dibagi menggunakan sort ya teman-teman. Jadi 3 bagian. Pengecetan hitam, putih, dan juga merah. Begitupun dengan yang bumper bagian belakang. Karena tidak memuat, saya geser-geser saja teman-teman.
Oke. Jadi 3 warna yaitu hitam, putih, dan merah dengan persentase sama besar. Karena persentase sama besar berarti kita tidak usah memberikan persenannya itu. Lalu akan masuk ke dalam tahapan pengujian, yaitu inspeksi warna, inspeksi kebocoran, inspeksi kualitas cetak, dan juga penyortiran akhir. Nah, dari berikut merupakan rute dari keempat proses tersebut. Jadi dalam proses ini ada yang namanya global table. Global table ini untuk mendefinisikan alur dari tiap-tiap pengecetan ini. Yang mana yang pertama tadi itu pada diasumsikan ini kita ambil yang bumper depan dulu ya teman-teman. Yang mana bumper depan hitam itu akan melalui proses lagi teman-teman. Yang mana proses pertama itu adalah inspeksi warna, lalu akan masuk ke inspeksi kebocoran, kualitas, dan juga yang terakhir adalah penyortiran. Oke, kita karena ini akan masuk ke karena ini global table, jadi rutenya itu bakal berbeda teman-teman. Ini yang bagian depan hitam itu melalui proses inspeksi kebocoran, kualitas, dan inspeksi warna, kebocoran, kualitas, dan juga penyortiran. Sedangkan untuk yang bagian belakang hitam ini itu akan melalui proses yang berbeda juga teman-teman. Jadi kita copy paste aja. Kita ganti-ganti. Oke, kita sesuaikan dulu teman-teman. Mana yang pertama adalah bagian belakang hitam ini. Kita yang bagian depan dulu aja teman-teman, biar gampang. Bagian depan putih akan melalui yang pertamanya adalah pengecekan kualitas. Berarti di sini adalah inspeksi kualitas terlebih dahulu. Kita lihat angka-angkanya ini teman-teman, angka-angkanya ini 3, 2, 1, 4. Berarti yang pertama itu adalah kualitas, yang kedua adalah kebocoran, yang ketiga warna, dan yang terakhir adalah penyortiran. Inspeksi kualitas, inspeksi kebocoran, inspeksi warna, dan terakhir penyortiran. Lalu depan merah itu adalah inspeksi kualitas, inspeksi warna, inspeksi kebocoran, dan penyortiran. Oke, untuk yang bumper bagian belakang, pertama adalah kualitas, lalu warna, kualitas warna, kebocoran, dan penyortiran. Untuk pengecetan putih, belakang putih, yang pertama adalah
pengecetan putih. Putih itu yang pertama, salah ya, cara. Belakang putih pertama kebocoran, lalu yang kedua kualitas, lalu yang ketiga warna, dan yang terakhir penampilan. Lalu yang merah, belakang merah, pertama warna, kedua kualitas, kebocoran, dan juga terakhir penampilan. Kita cek dulu ya teman-teman. Dari bagian depan, inspeksi warna, kebocoran, kualitas, penampilan. Lalu depan putih, kualitas, kebocoran, warna, dan penampilan. Lalu depan merah, kualitas, warna, kebocoran, dan juga penampilan. Oke, selanjutnya adalah dari pengecetan yang belakang. Pertama adalah kualitas, yang kedua adalah warna, yang ketiga adalah kebocoran, yang terakhir adalah penampilan. Belakang putih, yang pertama adalah kebocoran, kualitas, warna, dan juga penampilan. Lalu yang belakang merah, warna, kualitas, kebocoran, dan penampilan. Sebentar teman-teman, mari kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, daripada inspeksi baik warna, kebocoran, dan kualitas, cetak akan mendapatkan persentase sebanyak 95% barang baik dan 5% barang cacat. Nah, karena di sini ada yang namanya proses inspeksi, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam proses inspeksi. Kita beri yang namanya proses kita langsung menggunakan decision saja, karena tadi di atas sudah dilakukan namanya inspeksi. Kita akan langsung masuk ke dalam proses decision aja dengan mendapatkan barang baiknya itu sebesar 90% dan barang cacatnya itu sebesar 5%. Barang baik akan masuk ke dalam gudang masing-masing, lalu barang cacat akan masuk ke dalam satu gudang sama, yaitu gudang cacat. Oke, berarti kita buat 6 decision. Ini gudang hitam, gudang bumper depan hitam, bumper depan putih, dan bumper depan merah. Ini untuk yang baik.
kita copy aja. Astagfirullah. Kita sambungin dulu. Oke, lo akan masuk ke dalam gudang cacat. Oh, berarti kita di sini jangan lupa untuk memberi persentase, teman-teman. Ya, anggaplah ini lurus ya, teman-teman. Kita beri persentase sebesar 95%. Oke, lalu gudang cacatnya kita bikin gudang cacat ya, teman. Kita asumsikan gudang cacatnya itu ada di sini, teman. Oh iya, ini belum diganti, teman. Gini teman-teman, jangan sampai dia tuh kayak nyatu gitu teman-teman sama proses yang baik gitu. Bisa juga teman-teman menggunakan warna ya teman-teman buat sebagai pembeda gitu, bahwasanya dia ini masuknya itu udah cacat. Ini aman lagi. Seperti ini teman-teman. Oke, mungkin biar memudahkan bisa memberi warna teman-teman. Misalkan dari warna merah ini teman-teman, bisa kita kasih shape-nya ini warna merah gitu teman-teman. Jadi biar kita tuh tahu bahwa asisten tuh tahu dan tidak pusing gitu membaca. Teman-teman juga jadi tidak pusing dalam mengerjakan atau membaca browser jadi teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke,
Oke, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Setelah itu setelah biji plastik, komponen utama selanjutnya adalah aluminium, teman-teman. Mana aluminium ini akan berproses dari kedatangan jarak 30 menit lebih cepat dari biji plastik dan berjumlah 500. Karena ini masih flowchart, teman-teman tidak usah memasukkan definisi waktunya. Oke, kita buat baru dulu aja. Karena ini proses baru, kita bikin dari atas lagi, teman-teman. Setiap kedatangan itu kita mulai dari setelah mulai, ya teman-teman. Kita kasih jarak dulu biar nggak nyatu, teman-teman. Oke, segini lah. Oke, segini lah. Kedatangan aluminium. Semua plat aluminium masuk ke dalam gudang sementara. Setelah datang, dia akan masuk ke dalam gudang sementara. Gudang aluminium. Oke, selanjutnya semua plat aluminium yang masuk ke dalam sementara akan dipindahkan ke dalam mesin pembersihan menggunakan forklift. Untuk forklift ini juga teman-teman tidak usah gunakan karena ini merupakan transaksi putar, ya teman-teman. Nanti ini kita akan pelajari di Flexsim 1, teman-teman. Lo akan masuk ke dalam proses pembersihan. Pembersihan aluminium. Setelah dibersihkan dan dipersiapkan, plat aluminium akan masuk ke dalam proses pemotongan dan dibagi menjadi 3 bagian dengan persentase sangat besar secara bergantian untuk masing-masing pilar pada mobil. Nah, kita akan masuk ke dalam proses pemotongan dan dibagi menjadi 3 bagian. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya ekstrak, ya teman-teman. Berarti pemotongan aluminium. Oke, lo akan dibagi menjadi 3 bagian. Karena ini sudah menggunakan pemotongan, teman-teman tidak usah menggunakan sort juga, tidak apa-apa. Kita langsung masuk ke proses dulu. Ini aja, copy aja. Proses pemindahan plat setelah dipotong untuk masuk ke mesin pengoperasian pilar menggunakan. Oh, berarti ini setelah kita akan masuk ke dalam proses pemotongan, itu akan masuk ke dalam proses pengoperasian, ya teman-teman. Nanti akan dibagi menjadi 3 itu, yaitu mesin ABC, teman-teman. Berarti setelah dipotong itu yang dibagi 3 itu adalah mesinnya, teman-teman. Itu mesin pengopresan A, lalu ada pengopresan B, dan ada pengopresan C.
di mana masing-masing mesin mewakili jenis komponennya. Setelahnya masing-masing akan disimpan dalam penyimpanan sementara, yaitu di gudang. Jadi kita akan kasih gudang ya teman. Gudang A, gudang B, dan gudang C. Setelah disimpan dalam gudang sementara, kemudian akan masuk ke dalam proses perakitan sasis. Karena ini perakitan, kita dapat menggunakan yang namanya merge ya teman-teman. Berarti ini akan masuk ke dalam proses perakitan sasis. Jadi dari 3 komponen ini akan masuk ke dalam perakitan sasis. Kemudian akan disatukan dan menuju proses galvanisasi yang terdiri dari proses rinsing, galvanisasi flux, dan proses galvanisasi. Oke, berarti dari setelah dia itu dirakit, nantinya dia akan masuk ke dalam job shop ya teman-teman. Kalau tadi kan melalui global table, kalau ini melalui mesin-mesin yang sama. Kita langsung saja galvanisasi, rinsing, flux, rinsing, flux, dan zinc teman-teman. Setelah melalui proses galvanisasi, komponennya itu akan disimpan dalam gudang sementara di warehouse. Berarti kita menggunakan delay ya teman-teman. Ini kita namakan gudang pilar ya teman-teman, karena tadi namanya kan pilar ya. Oke, setelah disimpan, untuk kemudian berlanjut ke proses pengecetan sesuai dengan warnanya masing-masing dengan persentase yang sama besar secara bergantian. Jadi sasis yang telah dicat akan masuk ke dalam gudangnya masing-masing. Oke, mungkin ini nggak dikasih tahu sini, tapi aku kasih tahu aja, ini gudang pewarnaan ini sama seperti pewarnaan sebelumnya, yaitu merah, hitam, dan juga putih. Jadi kita akan membuat pengecetan 3 warna tadi teman-teman. Kita copy aja teman-teman biar gampang. Oke. Aduh, kurang ke bawah. Oke, anggaplah lurus ya teman-teman. Akan melalui proses pengecetan dengan persentase sama besar. Selanjutnya sasis yang dicat akan masuk ke dalam gudangnya masing-masing. Jadi terdapat 3 gudang juga. Kita asumsikan aja namanya hitam, putih, dan juga merah.
Oh ya, sorry teman-teman. Tadi tuh di sini tuh untuk 5%-nya ini yang barang riset itu aku lupa nambahin teman-teman. Jadi kalian juga harus menambahkan persentase ya teman-teman. 5%. Oke, kita anggaplah semua yang melewati ini itu 5%. Kita tulisnya di tembok nih, tulisnya di sini saja. Biar kita asumsikan semua itu yang melalui sini itu sebanyak 5%. Ini kita tarik ke bawah aja teman-teman, biar enggak pusing. Oke, kita lanjut yang tadi teman-teman. Akan masuk ke gudangnya masing-masing. Oke, selanjutnya adalah proses perakitan dari komponen baterai teman-teman. Jadi dari komponen baterai dan juga dinamo. Diasumsikan kedua komponen tersebut sudah tersedia di bagian warehouse masing-masing dan akan menuju proses perakitan baterai. Karena di sini terdapat kata-kata yaitu kedua komponen tersebut sudah tersedia, maka kita asumsikan bahwasannya dia itu proses dari mulai lagi teman-teman. Karena ini kan seperti beda apa ya namanya? Beda sesi gitu lah teman-teman. Beda sesi kedatangan gitu. Karena di sini dikatakan kedua komponen ini sudah tersedia di bagian warehouse, maka kita asumsikan bahwasannya dia itu tidak melalui proses kedatangan, tapi sudah di dalam gudang penyimpanannya gitu. Berarti ada gudang baterai dan juga gudang dinamo. Kita arahin dulu. Setelah kedua komponen tersebut sudah tersedia di warehouse, selanjutnya akan masuk ke dalam proses perakitan. Karena melalui proses perakitan kita dapat menggunakan yang namanya merge teman-teman. Perakitan baterai. Oke, kita arahin dulu. Setelahnya akan masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu pengujian secara berurutan, mulai dari uji kelistrikan, suhu, dan yang terakhir adalah uji performa. Oke, di sini setelah kita rakit itu kita akan melalui namanya proses job shop lagi teman-teman. Itu ada uji kelistrikan, uji suhu, dan juga uji performa. Kita tulis saja uji kelistrikan. Suhu dan uji performa.
itu kemudian dibawa ke gudang baterai dan karena sudah dirakit, jadi tidak masuk ke gudangnya masing-masing, tapi yaitu gudang baterai, gudang penyatuan ibarat itu. Setelah itu, komponen untuk aksesoris mobil dirakit dengan komponen pendukungnya, yaitu panel, kursi, dashboard, dan juga setir yang masing-masing sudah tersedia di warehouse masing-masing. Oke, berarti kita balik lagi teman-teman. Itu pada proses awal, yaitu diasumsikan bahwasanya keempat komponen ini sudah tersedia di dalam gudangnya masing-masing. Kita copy aja. Ada panel, kursi, dashboard, dan juga setir kanan. Kita habisin dulu. Waduh. Setelah komponen yang masing-masing sudah tersedia di warehouse, setelah itu komponen aksesoris dirakit menjadi satu kesatuan. Dirakit menjadi satu kesatuan, kemudian akan kembali masuk ke dalam gudang sementara. Oke, berarti kita asumsikan ini akan dirakit gitu teman-teman, menggunakan matchet. Dan aksesoris. Lalu akan masuk ke gudang sementara. Kita asumsikan namanya gudang aksesoris. Setelah itu komponen aksesoris dirakit menjadi satu kesatuan, kemudian masuk ke dalam. Oke, udah. Kemudian terdapat part tambahan mobil listrik, yaitu kaca dan ban, dimana kaca dan ban akan masuk ke dalam gudang kedatangan terlebih dahulu. Berarti kita asumsikan bahwasanya ban dan kaca ini akan melalui proses kedatangan dulu, baru akan masuk ke dalam gudang gitu teman. Kita tambahkan dulu. Ya.
kedatangan kaca dan juga kedatangan ban. Ini gudang ban dan gudang kaca. Di mana ban kaca akan masuk ke dalam gudang kedatangan terlebih dahulu. Lalu seluruh part dari mobil ini meliputi ban, kaca, part aksesoris, sasis, bumper depan, dan bumper belakang akan dirakit menjadi satu kesatuan mobil listrik berdasarkan warnanya masing-masing, yaitu putih, hitam, dan merah. Oke, berarti ini akan masuk ke namanya proses perakitan. Berarti karena ini akan dirakit menjadi 3 warna yang berbeda, maka kita akan membutuhkan 3 perakitan yang dilakukan, baik perakitan buat mobil putih, buat mobil hitam, dan juga buat mobil merah. Oke, mungkin kita kecilin dulu teman-teman. Kita bagi dulu gitu. Jadi setiap part-partnya ini akan dibagi 3 untuk setiap warna teman-teman. Kita pakai yang namanya start ya teman-teman. Ini karena udah ada berarti nggak usah, ini juga udah ada berarti kita tinggal rakit saja teman-teman. Oke, kita bikin 3 perakitan karena ini proses itu berurutan ya teman-teman, jadi kita selalu buatnya itu ke arah bawah ya. Kita asumsikan ada 3, 1, 2, dan 3. Jadi ini untuk mobil hitam, mobil hitam. Mobil putih, dan mobil kita dari ban terlebih dahulu. Pertama itu akan diarahkan menuju mobil hitam kan.
warna hitam. Lalu ini untuk warna putih. Kita sedikit pisah aja teman-teman, biar enggak terlalu lembut banget. Kita ke bawahi dulu. Lalu yang terakhir itu untuk mobil merah. Kita biar mudahkan, kita langsung kasih warna aja teman-teman. Misalnya untuk mobil merah itu warna merah, mungkin agak ditemuin lagi. Warna putih kelihatan ya, warna putih malah jadi lebih hitam tuh. Kita asumsikan mungkin warna ya silver ya teman-teman. Untuk hitam kita lebih hitaman lagi aja. Oke, dari ban sudah. Selanjutnya dari yang kaca. Oke, ini warna hitam. Lalu ke putih. Terakhir ke merah teman. Oke. Kita kasih warna kuning aja teman-teman, biar kelihatan. Kita tebel ya. Oke. Ini sudah. Berikutnya dari yang aksesoris. Selanjutnya ke mobil putih. Kasih warna kuning. Selanjutnya warna merah. Mungkin agak sedikit lama teman-teman. Oke, udah, warna merah udah. Itu pun yang ini tuh. Ya, semua diarahkan ke tiga masing-masing. Putih. Kita bikin yang rapi ya teman-teman.
Udah, selanjutnya yang ini tinggal kita arahin aja sesuai warnanya masing-masing. Putih kita kasih warna kuning, merah kita kasih warna merah. Dan juga hitam, putih kita warna kuning, yang merah. Oke, untuk yang belakang hitam belakang putih, untuk yang belakang merah. Oke, kita cek dulu udah semua. Oke, dan kaca 3, aksesoris 3, baterai dan dinamo 3, benang hitam 3, benang hitam, benang putih, benang merah, benang hitam, putih, dan putih merah. Oke, seperti sudah semua teman-teman. Setelah semua part dirakit, seluruh part akan masuk ke proses inspeksinya masing-masing. Jadi tiap warna ini akan melakukan yang namanya proses inspeksi. Proses inspeksi mobil. Nah, mobil putih dan juga mobil Oke, dengan asumsi bahwasannya yang baik, mobil listrik yang baik itu 95% dan mobil listrik yang cacat itu sejumlah 5%. Oke, kita bikin gudang dulu. Gudang baik mobil hitam, yang baik mobil putih, dan yang baik mobil
masing-masing jenis mobil kurang baik akan masuk ke dalam satu gudang mobil kurang baiknya sama, sedangkan mobil listrik yang baik akan masuk ke dalam gudang masing-masing dan siap dikirim ke bagian pemasaran. Oke, berarti kita tinggal masukin yang namanya persentase dan gudang cacat itu. Gudang baiknya 95%, 95%. Lalu tinggal gudang cacat. Kita kerjain dulu. Mana kita asumsikan bahwasannya terdapat gudang cacat sebesar 5%. Seperti yang lagi di bawah. Oke. Oh, sorry teman, saya lupa memasukkan yang namanya decision ya. Jadi perlu yang namanya decision. Sebentar. Ini kita harusnya sebelum masuk ke gudang ini akan melalui namanya proses decision. Sorry, aku hapus dulu. Diasumsikan bahwa baiknya 95%, dan yang cacatnya 5%. Oke. Setelah itu kita selesai teman-teman. Kita kasih namanya start. Namun dari yang ini akan diarahkan ke selesai. Semua yang telah berakhir proses itu harus diarahkan ke selesai teman. Mungkin gudang yang cacat ini
kasih ini. Kita kasih warna teman-teman biar membedakan, mungkin warna hijau kali ya. Biar kelihatan. Itu pun yang di sini. Semua yang telah berakhir prosesnya harus diarahkan ke selesai, teman-teman. Itu pun yang di sini. Oke. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, mungkin dari kita cek dulu ya teman. Ini udah selesai. Oke, ambil putih, warna kuning aman. Ambil merah, warna merah. Ini. Oke, udah selesai teman-teman. Mungkin sekian untuk sesi software dari pengantar simulasi komputer ini. Semoga dari proses yang panjang ini dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan studi kasusnya masing-masing. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman telah menonton video software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.